Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali di channel Setiadi 1906, saluran pembahasan perpajakan internasional. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas pajak tambahan atau top up tax berdasarkan metode IIR atau Inclusion Income Rules. Sebelumnya, mohon berkenan untuk subscribe, share, like, komen, dan lonceng. Terima kasih. Mari kita mulai pembahasan kita kali ini. Bapak Ibu sekalian, dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 136 tahun 2024 itu ada beberapa metode penghitungan pajak tambahan yang dikenakan pada perusahaan-perusahaan multinasional. Di antaranya yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah penghitungan pajak tambahan atau top up tax berdasarkan IIR, ya. IIR atau IIR, ya, Income Inclusion Rules, adalah ketentuan yang mengenakan pajak tambahan pada subjek pajak dalam negeri yang merupakan entitas induk, ya, dalam hal entitas konstituen lain grup PMN perusahaan multinasional yang dimiliki secara langsung atau tidak langsung dikenakan pajak dengan tarif pajak efektif kurang dari tarif minimum. Tarif minimum ini sebagaimana kita ketahui adalah 15% di negara atau jurisdiksi entitas konstituen lain tersebut menjalankan kegiatan usahanya. Jadi ini yang dikenakan pajak tambahan berdasarkan IIR ini, yang dikenakan adalah entitas induknya, ya, entitas induk atas pajak entitas konstituen lain dalam satu grup. Jadi nanti di sini dihitung pajak atas entitas konstituen, nanti dialokasikan ke induknya. Dari induknya nanti dialokasikan lagi ke anak-anak perusahaannya yang berada di suatu negara. Itulah yang dimaksud dengan penghitungan pajak berdasarkan IIR, ya. Kemudian bagaimana rumus perhitungannya? Rumus perhitungannya adalah pajak tambahan per negara atau jurisdiksi, ya, adalah sama dengan persentase pajak tambahan dikali dengan laba ekses ditambah pajak tambahan adisional kini dikurangi QDMTT. Ini perhitungan domestiknya. Nah, atau untuk mempermudah pembahasan selanjutnya, kita akan mengasumsikan bahwa pajak tambahan adisional kini dan QDMTT ini adalah 0, ya, bernilai 0. Bernilai 0 ini maksudnya, ya. Maka rumus perhitungannya menjadi tarif minimum 15% dikurangi tarif pajak efektif, ya. Nanti ada berapa tambahan tarifnya dikali dengan laba global bersih dikurangi CBIE, ya. Apa itu tarif pajak efektif? Tarif pajak efektif untuk grup PMN pada suatu negara atau jurisdiksi, ya, negara atau jurisdiksi, ya. Yang selanjutnya disebut tarif pajak efektif merupakan jumlah pajak tercakup yang disesuaikan tiap entitas konstituen yang berdomisili di negara atau jurisdiksi dibagi dengan jumlah laba global bersih.
Ya, itulah namanya tarif pajak efektif. Jadi sebenarnya ini mencerminkan besaran pajak yang sudah dihitung, dibebankan atau dibayarkan secara domestik. Ya, ini sebenarnya apa namanya inti daripada tarif pajak efektif itu. Kemudian SIBE sudah pernah CBIE sudah pernah kita bahas di sebelumnya, yaitu Substance Based Inclusion atau pengecualian pengenaan pajak tambahan atas laba bersih yang dihitung dengan formula tertentu. Nah, ini anggap aja SIBE ini. Ini semacam atau setara dengan katakanlah penghasilan tidak kena pajak kalau di menurut undang-undang PPh kita ya, biar mempermudah apa namanya pembahasan. Kita lanjut mengenai contoh perhitungannya. Nah, ini ada contoh satu, misalkan PMNA memiliki entitas induk utama PT ABC ini berada di Indonesia ya. Katakanlah ini induk utama nih ya, berada di Indonesia. Grup PMN tersebut memiliki entitas konstituen ya. Katakanlah entitas konstituen ini anak usaha. Ini namanya, ini entitas induk utama. Nah, ini namanya entitas konstituen ya. Bahasa mudahnya ini perusahaan induk, ini perusahaan anaknya lah ya, atau cabang ya. Yaitu KOA yang berada di negara A. Nah, ini AKO ini mungkin Corporation ya, bernegara di negara B. Kemudian entitas konstituen B Corporation berlokasi atau berusaha di negara B. C Corporation beroperasi atau berusaha di negara C. Nah, ini sudah memenuhi syarat apa namanya sebagai perusahaan multinasional karena beroperasi lebih dari ini 2 negara ya, ini malah 4 negara nih. Nah, jadi sudah memenuhi syarat untuk dikenakan global ya. Misalkan negara A, negara B dan negara C tidak menerapkan DMTT. Jadi ini salah satu metode perhitungan pajak tambahan ya. Nah, kalau dia tidak menerapkan ini, maka urutan pertama metode yang harus diterapkan adalah IIR atau IIR. Katakanlah SBIE-nya sama dengan 0, tidak ada penghasilan tidak kena pajak, semua penghasilan kena pajak. Dan penghasilan global dan pajak tercakup dalam juta euro adalah sebagai berikut. Ini sekedar contoh lah ya. Misalnya AKO ini ya, Corporation ini di negara A memiliki penghasilan 3.000 euro dan pajak tercakup 360 ya. Apa itu pajak tercakup? Untuk sementara kita terima aja dulu, pokoknya ada pajak tercakup gitu ya. Pajak tercakup gitu 360. Kemudian B Corporation yang berlokasi di negara B katakanlah memiliki penghasilan 2.000 euro dan pajak tercakup 100 ya. Kemudian C Corporation dengan penghasilan 5.000 euro dan pajak tercakup 500. Maka atas data-data tersebut pajak tambahan yang dikenakan kepada PT ABC ya. Jadi nanti yang dikenakan ini PT ABC-nya ya. Lalu perannya apa di sini? Dia hanya menghitung ya. Kalau dia memenuhi syarat ketentuan, maka yang dihitung yang di sini nanti dialokasikan ke sini. Ya. Nanti di sini kalau di Indonesia dia ada beberapa perusahaan, dialokasikan lagi. Ya. Itu ingat ya. Jadi nanti yang dihitung tuh yang di sini dialokasikan ke sini. Di sini kalau di Indonesianya ada lagi beberapa perusahaan, maka dialokasikan lagi. Jadi itu ya tata cara perhitungannya. Kita ambil contoh perhitungan dengan data-data tersebut adalah kita tuangkan dalam tabel berikut ini ya. Ini data-data yang sudah disebutkan kita
rangkum dalam tabel berikut ini ya. Ini laba akses ya. Laba akses itu excess profit, penghasilan dikurangi SBIE. SBIE-nya tadi diasumsikan kan 0 tuh. Jadi laba eksesnya sesuai data yang sebelumnya disebutkan adalah A corporation, B corporation, C corporation masing-masing 3.000 euro, 2.000 euro, dan 5.000 euro. Kemudian pajak tercakup sesuai data yang sebelumnya itu 360, 100, dan 500. Tarif pajak efektif per negara ya. Per negara. Ini per perusahaan. Kenapa per perusahaan? Karena di negara itu cuma hanya ada AKO. Ya. Kalau selain ada AKO nanti dihitung. Nah, ini untuk contoh yang simple, yang paling simple, tiap negara ada satu perusahaan entitas konstituen. Nah, ini sebenarnya sih ini tarif pajak per negara. Nah, ini berada di negara A, berarti kan sama dengan negara kan. Ini berada di negara B, ini berada di negara C. Nah, tarifnya itu masing-masing ini tarif pajak efektifnya sesuai data adalah 12%, 5%, dan 10%. Jadi tarif ini memenuhi ketentuan untuk dihitung pajak tambahan. Kenapa ini memenuhi ketentuan? Karena tarifnya di bawah 15%, ya kan? Ini kan di bawah 15% semua nih. Maka entitas-entitas konstituen ini karena tarifnya di bawah 15%, maka dihitung, ya, dihitung. Jadi dalam pajak internasional begitu. Anda terlalu rendah tuh pajaknya yang di domestiknya. Paling nggak 50%, paling nggak 15%-nya Anda bayar. Ternyata kan ini lebih kecil nih. Jadi harus ada pajak tambahan. Apalagi yang ini nih 5%. Nah, gimana cara ngitung pajak tambahan? Adalah persentase pajak tambahan dikali dengan dikali dengan laba globalnya, laba eksesnya. Laba eksesnya kan ini nih. Jadi tambahannya berapa? Tambahan dari 15% adalah untuk PT atau E corporation ini 15% dikurangi 12, dapatlah 3%, ya kan? 3% dikali 3.000, hasilnya 90, ya kan? B corporation kurang dari 15%, maka dia kurangnya untuk mencapai 15% dia kurang 10%. 10% kali laba eksesnya 2.000, ini 200 ya. Kemudian E corporation dia kurang dari 15%, maka ada perlu pajak tambahan 5%. Dari 15 kurang 10, 5%. Maka pajak tambahannya 250%. Jadi ketiga konstituen ini yang berada di 3 negara, ya kan, ini negara A, negara B, negara C, itu total pajak tambahan yang harus dikenakan kepada PT ABC 540. Ya. Kok bisa yang dikenakan pajak ini yang harus menanggung PT ABC? Ya bisa, karena PT ABC kan memiliki kepentingan kepentingan kepemilikan kan, yang tadi dicontohkan dia memiliki kepentingan di sini 100%. Jadi memang pajak internasional ini dihitung dari entitas konstituen, dibebankan kepada induknya, ya, dibebankan kepada induknya. Nanti sebenarnya induknya juga nanti dibebankan lagi tuh kalau di negara tersebut pada beberapa entitas konstituen. Nah itu ya, tadi cara perhitungannya memang jadi seolah-olah ada wajib hitung yang harus dihitung, ada wajib alokasi, dia harus mengalokasikan. Nah, ada lagi wajib distribusi, nanti dia mendistribusikan. Nah, itulah memang sifat pajak internasional sesuai PMK 136/2024 itu perhitungannya ada beberapa step atau langkah yang seperti sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, kemudian ini yang contoh B ya, contoh B. Grup ABC merupakan grup PMN, perusahaan
multinasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 PMK ini. Ya, pokoknya memenuhi syarat untuk dikenakan pajak internasional lah intinya. Memiliki beberapa entitas konstituen di beberapa negara. Salah satunya di negara A. Entitas konstituen dari grup ABC di negara A yaitu PT A, B, dan C. Kemudian laba agregat ketiga entitas konstituen tersebut adalah sebesar 25 juta euro, ya, 25 juta dengan rincian sebagai berikut, ya. 25 juta euro itu milik siapa saja? Milik PT A 10 juta euro, milik PT B 5 juta euro, milik PT C 10 juta euro. Nah, diasumsikan bahwa jumlah pajak tambahan yang dialokasikan kepada negara A dari entitas konstituen yang dikenakan pajak rendah, low tax constituent entity dari grup ABC adalah sebesar 1 juta euro. Maka penghasilan pajak tambahan untuk masing entitas konstituen PT ABC adalah sebagai berikut, ya. Jadi kalau kita lihat contoh sebelumnya, ya, ini kan PT ABC mendapat alokasi pajak tambahan, ya, 540 kalau di contoh sini. Tapi sebenarnya contoh yang selanjutnya tadi 1000, ya, ini contoh aja. Nanti ini dibebankan lagi karena ini PT ABC di Indonesia, maka kan dibebankan lagi tuh ke yang berada di Indonesia seperti yang tercantum dalam contoh 2 ini, ya. Jadi grup ABC ini, ya, di sini nih, grup ABC sebelumnya dapat alokasi pajak tambahan. Dari mana dia dapat alokasi tambahan? Dari entitas konstituen yang berada di negara-negara dengan pajak rendah. Pajak rendah, apa ukurannya pajak rendah? Pajak rendah itu tarif pajak efektifnya di bawah 15%. Dia dapat alokasi katakanlah 1000. Nah, 1000 karena di negara Indonesia itu ada PT 3 ABC, ya, ada 3 PT ABC, maka harus dialokasikan lagi. Jadi dia dapat dialokasikan lagi. Ya, ini memang agak muter ini. Mungkin kita kalau meriksa wajib pajak yang begini agak repot ini. Karena kita harus meriksa induknya, harus meriksa entitas konstituen yang di sini, harus meriksa juga entitas konstituen yang mengalokasikan tadi, ya. Maka perhitungan pajak tambahan untuk masing-masing entitas konstituen PT A, B, dan C adalah sebagai berikut, ya. Nah, inilah rumusnya sesuai dengan rumus, ya. Jadi laba dari masing-masing, rumusnya itu bagian dari masing PT ini adalah laba dari masing-masing PT ini, masing-masing 10 nih, 10 juta, PT A 10 juta. Oh, ini PT B dan PT C nih maksudnya nih, ya. Salah tulis nih, ya. Ingat nih, salah tulis nih, ya. Salah tulis. 5 juta dan ini 10 juta. Nah, ini PT ABC maksudnya, ya. PT ABC. Nah, itulah kalau ngopi itu gitu. Teliti. Salah. Jadi ini maksudnya PT ABC laba globalnya 10 juta, 5 juta, dan 10 juta. Totalnya kan 25 juta tuh, dibagi 25 juta dikali pajak tambahan dari aliran dana, ya, aliran pajak ini, ya, aliran pajak dari PT induknya yang berada di suatu negara, ya kan. Jadi masing-masing dapat 400.000, 200.000, 400.000. Jadi pajak entitas induk, ya, pajak entitas induk utama yang 1000 itu dibagi ke 3 entitas konstituen di sini, masing-masing 400, 200, 400. Jadi totalnya 1000. Nah, ini rumus ini kan rumus proporsional, ya. Makin besar labanya, maka makin besar dapat bagian pajak tambahan. Semakin kecil labanya, semakin kecil dapat pajak tambahan. Itu kan rumus matematik
proporsional atau berbanding lurus ya, berbanding lurus sejalan dengan besarnya laba global masing-masing entitas ini. Selanjutnya, ini kesimpulannya nih ya, dari contoh yang sederhana itu kita mudah-mudahan bisa memahami bagaimana cara menghitung pajak tambahan didasarkan pada prinsip IIR ya. Yaitu pertama, dikenakan terhadap entitas induk ya, dikenakan terhadap entitas induk. Ini sumbernya dari mana? Dari kucuran pajak yang dari entitas konstituennya yang memiliki kepentingan kepemilikan atas entitas konstituen lainnya. Kenapa dia dapat aliran pajak, aliran dana pajak? Karena dia memiliki kepentingan, memiliki prosentase saham lah, katakanlah saham. Maka dia dianggap bertanggung jawab. Jadi dia yang bertanggung jawab nih. Siapa yang melakukan, dia yang bertanggung jawab. Karena ini yang melakukannya, katakanlah anaknya sendiri, anak perusahaan, maka induknya harus bertanggung jawab. Nah, tapi dia dapat mengalokasikan kepada entitas konstituen lain yang berada di negara tersebut. Dialokasikan dari entitas konstituen lainnya. Nah ini memperjelas penjelasan saya aja ya, yang berdasarkan rasio inklusi. Nah, jadi ciri-ciri daripada IIR ini adanya atributnya itu rasio inklusi ya, ciri-cirinya rasio inklusi. Kalau dia pakai perhitungannya rasio inklusi, wah berarti dia metodenya IIR tuh ya, atau rasio prosentase kepemilikan modal. Kalau dalam contoh di sebelumnya ya, contoh sebelumnya nih, nah ini kan PT ABC memiliki 100% kepentingan kepemilikan saham di PT ABC ya. Nah ini ciri-cirinya ada kepentingan kepemilikan. Kepentingan kepemilikan ini enggak mesti 100%. Kalau dalam contoh ini biar perhitungannya mudah, kita diasumsikan 100%. Di contoh di PMK juga 100% karena mudah nanti menjelaskannya ya. Untuk sementara begitu. Kemudian, nah ini, jadi ciri-cirinya gini ya. Kapan itu metode itu diterapkan? Metode pajak tambahan IIR ya ini dikenakan terhadap entitas induk, kemudian dialokasikan dari entitas lain. Nah, kemudian ada penjelasan di sini. Di samping IRR, penghitungan pajak tambahan didasarkan pada prinsip IRR, terdapat juga penghitungan pajak tambahan berdasarkan DMTT, Domestic Minimum Top Up Tax, dan UTPR ya. Apa itu DMTT? DMTT adalah ketentuan yang mengenakan pajak tambahan pada subjek pada dalam negeri yang merupakan entitas konstituen dari grup PNN yang mempunyai tarif pajak efektif kurang dari tarif pajak minimum. Ya, sebenarnya sama ketentuannya nih. Harus di bawah tarif pajak minimum. Tapi yang dikenakan adalah entitas konstituen dari grup ya. Nanti contoh perhitungannya akan dibahas selanjutnya. Kemudian kalau UTPR itu under tax payment rules. Ketentuan yang mengenakan pajak tambahan dalam hal IRR tidak diterapkan dan atau pajak tambahan belum sepenuhnya dikenakan pada subjek pajak dalam negeri yang merupakan entitas konstituen grup PNN dalam hal entitas konstituen lain grup PNN dikenakan pajak dengan tarif pajak efektif kurang dari tarif pajak minimum di negara atau yurisdiksi entitas konstituen lain tersebut menjalankan kegiatan usaha. Jadi ketiga metode ini ada syarat yang sama ya, yaitu tarif pajak efektifnya di bawah tarif minimum. Kan tujuannya kan perpajakan nasional yang ditetapkan OECD itu Anda harus minimal 15% lah kalau bayar tuh gitu loh. Nah kalau di bawah 15% ya kita hitung ulang, kita alokasikan ulang seperti yang disebutkan sebelumnya ya. Jadi Bapak Ibu, untuk pembahasan awal kita mengenal dulu
metode penghitungan pajak internasional itu ada 3, ya. IIR, IIR, DMTT, dan UTPR. Kita sudah menjelaskan contoh IIR. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan mencoba menghitung pajak tambahan berdasarkan DMTT dan UTPR, ya. Saya kira demikian pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share, komen, like. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi. Sampai jumpa kembali. See you soon. Ilal liqa'i ma'assalamah.